Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ardiansyah dari kelas 10 BDP 1 akan mempresentasikan dan menjelaskan materi ketenagakerjaan pada mata pelajaran ekonomi bisnis. Materi ketenagakerjaan. Mohon disimak video ini dengan seksama. Beberapa istilah dalam dunia ketenagakerjaan. Di istilah yang pertama ada angkatan kerja. Angkatan kerja adalah bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Angkatan kerja dibagi menjadi dua golongan, yaitu A. Golongan bekerja atau employments adalah angkatan kerja yang benar-benar mempunyai pekerjaan atau sudah diserap oleh permintaan kerja. Golongan ini dibagi lagi menjadi dua golongan, yaitu 1. Yang bekerja penuh atau full employments, dan 2. Yang bekerja tidak penuh atau setengah menganggur. B. Golongan pengangguran atau unemployments adalah angkatan kerja yang ingin bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Tingkat partisipasi angka kerja. Tingkat partisipasi angka kerja adalah angka perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja yang dinyatakan dalam persentase. Di istilah kedua ada bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang termasuk tenaga kerja tetapi tidak bersedia untuk bekerja meskipun ada permintaan kerja. Misalnya anak sekolah atau mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pengangguran sukarela. Di istilah yang ketiga ada tenaga kerja. Tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang dapat bekerja jika ada permintaan kerja. Menurut undang-undang, dibatasi antara usia 15 tahun sampai 64 tahun. Di istilah yang keempat ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan bakatnya masing-masing. Kelima, yaitu penduduk bukan usia kerja. Penduduk bukan usia kerja adalah mereka yang tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan kerja. Menurut undang-undang dibatasi yaitu di bawah usia 15 tahun seperti anak-anak atau usia wajib belajar, dan di atas usia 65 tahun seperti pensiunan dan usia lanjut. Angka ketergantungan. Jumlah penduduk non-produktif dalam setiap 100 orang penduduk produktif disebut angka ketergantungan. Dilihat dari segi ekonomi, semakin tinggi angka ketergantungan penduduk, maka semakin berat juga beban penduduknya. Keenam, pengangguran. Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang belum mendapatkan lowongan untuk bekerja. Orang semacam ini merugikan negara dan secara khusus memberatkan keluarga karena kebutuhan menjadi beban atau tanggungan keluarga yang sudah bekerja. Macam-macam pengangguran. 1. Pengangguran terbuka atau open unemployment adalah bagian dari angkatan kerja yang saat ini benar-benar tidak bekerja dan atau sedang mencari pekerjaan. 2. Pengangguran tidak kentata atau disguided unemployment adalah angkatan kerja yang bekerja tetapi sebetulnya mereka adalah pengangguran jika dilihat dari segi produktivitas yang rendah. 3. Setengah menganggur atau under unemployment adalah tenaga kerja yang bekerja tidak secara penuh. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. 1. Pengangguran siklis adalah pengangguran yang terjadi akibat gelombang konjungtur atau fluktuasi ekonomi yang melanda kehidupan ekonomi dunia, misalnya resesi ekonomi atau depresi. 2. Pengangguran fruksional atau pengangguran sementara adalah pengangguran yang terjadi hanya untuk sementara waktu, misalnya pengangguran karena sedang menunggu panggilan kerja dan karena mogok kerja menuntut kenaikan upah. 3.
Pengangguran teknologi adalah pengangguran sebagai akibat perubahan teknologi, misalnya penggantian tenaga kerja oleh mesin, komputer, atau tenaga robot. 4. Pengangguran musiman adalah pengangguran akibat perubahan musim atau kegagalan musim. Misalnya, pada musim paceklik banyak petani yang tidak berhasil panen dan tidak bisa mengolah tanahnya. 5. Pengangguran struktural adalah pengangguran akibat perubahan struktur ekonomi dan corak perekonomian. Dan yang keenam, pengangguran sukarela adalah pengangguran karena adanya orang yang sebenarnya masih bisa bekerja tetapi dengan sukarela tidak bekerja. Sebab-sebab pengangguran. 1. Kesempatan pekerjaan yang tersedia lebih sedikit dibandingkan penawaran pekerjaan. 2. Tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diminta dengan keterampilan tenaga kerja. 3. Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja atau pencari kerja. 4. Pengusaha yang mementingkan laba atau keuntungan dibandingkan kesempatan kerja yang diberikan kepada pencari kerja atau perusahaan yang padat modal. 5. Ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan. Dampak pengangguran terhadap ekonomi. A. Menurunkan tingkat kemakmuran masyarakat. B. Pendapatan pajak pemerintah rendah. C. Melemahnya pertumbuhan ekonomi. D. Menurunnya tingkat produksi barang dan jasa. E. Menurunnya atau hilangnya keterampilan. F. Menimbulkan ketidakstabilan keamanan dan sosial politik. Cara mengatasi pengangguran. A. Mengintensifkan pekerjaan di daerah pedesaan yang bersifat padat karya untuk mengurangi pengangguran tenaga kerja kasar di pedesaan. B. Mendirikan pusat-pusat atau balai latihan kerja untuk menyiapkan tenaga terampil dan kreatif. C. Meningkatkan transmigrasi untuk mengurangi pengangguran di daerah padat penduduk dan meratakan tenaga kerja. D. Industrialisasi untuk menyerap tenaga kerja. E. Menggiatkan program keluarga berencana untuk mengurangi atau menghambat pertambahan jumlah penduduk sehingga pertambahan jumlah angkatan kerja bisa terkontrol dan terkendali. F. Mendapatkan proyek SP3 untuk menyerap lulusan perguruan tinggi yang diharapkan jadi pelopor pembangunan dan pembaharuan di pedesaan. G. Mendorong pembangunan di daerah pedesaan untuk bisa menyerap tenaga kerja di pedesaan. H. Penyediaan kredit secara lebih meluas dan merata bagi peningkatan kegiatan produksi padat karya. I. Tingkat kurs devisa yang realistis dan memberikan intensif bagi peningkatan ekspor. Y. Pengeluaran pemerintah ditunjukkan untuk memperluas kesempatan kerja produktif sebanyak mungkin. Sistem pengupahan. A. Upah menurut waktu, misalnya seperti upah harian, mingguan, dan bulanan. B. Upah menurut prestasi, adalah upah berdasarkan hasil prestasi karyawan. C. Upah skala, adalah upah berdasarkan perubahan hasil produksi. D. Upah indeks, adalah upah berdasarkan pada perubahan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. E. Upah premi, adalah upah selain yang diterima setiap bulan oleh karyawan, juga ditambah dengan premi yang diterima setiap akhir tahun. F. Upah CO partnership, adalah di samping menerima upah, pekerja juga diberi pemilikan saham, sehingga karyawan berhak menerima keuntungan atau dividen perusahaan. Sekian materi yang bisa saya presentasikan dan bisa saya jelaskan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.